Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat di sekolah. Subtema 2, pembelajaran 3, kelas 2. Mari anak-anak langsung saja dilihat materinya dan kalian simak baik-baik ya. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Kemudian perhatikan percakapan antara guru, Dayu dan temannya. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Guru bertanya. Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu, kata Dayu. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu, kata Edo. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan, ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak, kata Bu Guru. Nah, begitulah percakapan antara Bu Guru, Dayu dan Edo. Kemudian, sekarang jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Yang pertama, apa isi percakapan guru, Dayu dan teman-teman? Pintar. Isi percakapan antara guru, Dayu dan temannya adalah ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Kemudian, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Pintar. Banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. Berikutnya, yang nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu dan teman-teman? Pintar, sangat bagus karena mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Selanjutnya, yang keempat, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Pintar, segera membersihkannya. Lalu yang kelima, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas anak-anak? Ya, pintar, menegurnya dan memintanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Yang mendatar nomor 1, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit adalah binatang yang amat kecil ya. Pintar, kuman. Lalu 1 menurun, tidak mengandung air. Apa ya anak-anak? Kering. Pintar. Lalu yang kedua menurun, mengandung air. Pintar, basah. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil menjawab teka-teki silang berikut. Selanjutnya, amatilah baik-baik pada teks berikut. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Selanjutnya, informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Pintar. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, amatilah gambar berikut dengan teliti ya. Pintar. Apa isi gambar yang kamu amati tadi? Lalu apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar anak-anak? Lalu kalian tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu tadi. Ya, kelas yang tidak bersih, lantai, jendela, dan dinding terlihat kotor dan berdebu.
Semua perabotan kelas pun tidak tertata rapi. Banyak sampah yang berserakan. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaga. Nah, begitulah isi teks dalam pengamatanmu pada gambar yang tadi ya. Berikutnya, kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Nah, selanjutnya, gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari anak-anak? Tentunya masih ingat ya, kita bahas bersama-sama. Amatilah kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, kalian amati gambar Dayu sedang menyapu lantai seperti gerakan tari. Nah, sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tipa. Nah, kalian perhatikan pada gambar alat musik di bawah ini. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar rumah kalian. Misalnya saja botol plastik bekas. Kemudian, amatilah gambar berikut dengan teliti ya. Selanjutnya, coba kamu amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Perhatikan pada gambar tifa di bawah ini, berbentuk segitiga dan berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar berikut? Nah, kalian perhatikan pada bangun datar berikut. Bangun datar berikut termasuk segi 5. Banyak sisi, banyak sudut dan titik sudutnya. Mari kita sama-sama menghitungnya. Yang pertama, banyak sisinya pada segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak sisi pada segi 5. Lalu sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Sudutnya juga ada 5. Berikutnya titik sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya juga ada 5. Nah, berarti bangun datar segi 5 mempunyai banyak sisi, sudut dan titik sudut masing-masing ada 5. Selanjutnya, gambar bangun datar segi 6. Mari kita hitung sisi, sudut dan titik sudutnya. Yang pertama, banyak sisi pada segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu ada 6 sisi. Selanjutnya, banyak sudutnya pada gambar segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu titik sudutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya juga ada 6. Masing-masing bangun datar pada segi 6 mempunyai sisi, sudut, dan titik sudutnya ada 6. Kemudian, tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Kalian amati pada gambar gajah berikut. Gajah yang pertama memiliki banyak sisi, sudut, dan titik sudut ada 5. Lalu gambar gajah yang kedua mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut ada 6. Nah, kalian perhatikan pada gambar bangun datar di bawah ini. Bangun datar yang pertama termasuk bangun datar mempunyai sisinya ada pintar ada 5. Ya, termasuk gambar gajah yang pertama. Lalu bangun datar yang kedua pintar termasuk gajah yang kedua. Lalu bangun datar yang ketiga atau yang C
mempunyai banyak sisinya, ada 5. Gambar pada bangun datar yang C, gambar gajah yang pertama. Lalu gambar bangun datar yang D termasuk gambar gajah yang pertama memiliki 5 sisi. Dan gambar bangun datar yang terakhir yang E memiliki 6 sisi, yaitu gambar gajah yang kedua. Nah, sekarang untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, yang pertama, bangun datar yang berbentuk segi 5. Lalu yang kedua, bangun datar yang berbentuk apa ya anak-anak? Bentuk segi 5 karena mempunyai sisinya ada 5. Lalu bangun datar yang ketiga, bangun datar yang berbentuk segi 6. Lalu bangun datar yang keempat, bangun datar yang berbentuk segi 6 karena memiliki sisi 6. Dan yang terakhir, bangun datar yang kelima yang berbentuk segi 5. Pintar. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 sudah selesai. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami. Tetap selalu semangat belajar di rumah ya, oke? Jangan lupa disiplin untuk 3S dan 3M. Sehat, selamat, semangat, dan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Oke? Jangan lupa videonya di subscribe, bunyikan lonceng notification ya, dan like, share, komen sebanyak-banyaknya agar mendukung video ini dan video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.